Sekarang kita coba membuat query sendiri. Di sini saya sudah menyiapkan di TPS3 menggunakan tabel. Tabel yang ini saya koneksikan dengan tabel barang, lalu saya menyiapkan beberapa macam label, text box, dan juga button-buttonnya. Kita mulai dari button cari. Dengan fungsinya maksudnya kita ketik nama barang yang mau dicari di dalam list tabel ini, lalu diklik cari, nantinya dia akan ngefilter, menampilkan tabelnya hanya yang kita memang tujuannya dicari itu saja. Untuk itu saya memang sudah menyediakan di dalam database saya yaitu store prosedur, di mana store prosedur itu memang mencari barang sesuai dengan nama yang kita ketikkan. Ya, buat kalian yang memang mau menggunakan database saya yang punya saya inventory ini, saya berikan juga linknya di deskripsi ya. Jadi kalian bisa copy paste scriptnya, langsung bisa bikin database tempat kalian. Nah, untuk cari ini kita akan bikin manual karena dia tidak disediakan oleh si Visual Studio-nya seperti layaknya kemarin kita bahas tutorial menggunakan button insert-nya. Jadi di sini kita akan ke bagian Solution Explorer. Kalau Solution Explorer kita lihat di sini selain form ada namanya Inventory Dataset XSD. Ini menandakan bahwa dia menaruh database di sini sebenarnya strukturnya. Kalau kita double klik, dia akan membuka satu window di mana kalian bisa lihat tampilan si relasi antar tabelnya, dia juga bikin fungsi one to many-nya dan segala macamnya sesuai dengan tabel yang memang kita miliki. Dalam hal ini kita akan memproses menambahkan query pada tabel barang karena kita membutuhkan query pada tabel barang. Jadi caranya adalah kita akan klik kanan pada si tabel barang ini, lalu memilih namanya add query, di mana nanti akan muncul tampilan window seperti ini yang kita akan proses untuk menambahkan query secara manual. Di sini terdapat 3 cara untuk menambahkan query. Menggunakan SQL statement, jadi kita ketik langsung SQL statement di situ, atau bikin store prosedur baru, jadi kita juga ketik SQL statement, tapi nanti SQL statement itu dijadikan store prosedur yang disimpan di dalam database, atau menggunakan existing store prosedur. Karena kebetulan kita sudah memilikinya, kita akan gunakan store prosedur. Nantinya akan kita bahas semua tentang ini semua, kita akan contohkan juga. Tapi pertama kita akan gunakan use existing store prosedur. Kita next. Lalu store prosedur yang ada pasti akan muncul. Jadi kalau memang sudah ada store prosedurnya dia akan muncul di sini. Lalu dia akan memberikan detail bahwa parameternya ada ini, resultnya nanti keluarnya seperti ini. Dan dari situ kita akan memilih data yang di return itu bentuknya apa. Apakah tabular, yaitu berupa tabel. Kalau kita lihat memang ini memang hasilnya berupa tabel ya. Jadi dia satu set data seperti itu, atau apakah dia single value, yaitu cuma satu buah nilai. Biasanya kalau kita gunakan count, sum, itu memang kan keluar satu nilai saja, biasanya pakai ini. No value biasanya kalau kalian melakukan update ataupun delete, karena memang tidak ada value yang di return, ya pokoknya dia jalankan prosedur aja. Karena memang ini sudah benar tabular data, saya langsung next. Lalu saya akan memberikan nama methodnya. Nama method di sini maksudnya adalah, kalau pada saat nanti memanggil, itu nanti dia sebutnya apa. Mungkin saya bilangnya CNB ya, karena singkatan dari cari nama barang gitu kan. Dan nanti kita akan manggilnya itu menggunakan CNB, seperti itu. Ya, langsung kita next saja. Dan ini tinggal finish. Artinya kita memiliki query namanya CNB, kita langsung tinggal pakai pada button kita yang sudah kita siapkan. Yaitu, kita akan ketik tadi sesuai dengan tabelnya, T barang. Kebetulan karena memang di tabel adapter, kita kalau panggil si CNB itu tadi. Kemudian, di sini kalau kita buka kurung, dia akan memiliki 2 parameter. Parameter pertama adalah parameter harus diisi sesuai dengan tabel barangnya. Kita tinggal ngikutin aja inventory dataset .t barang karena maksudnya adalah tabel mana yang berpengaruh pada saat query dijalanin. Koma. Nah, parameter yang kedua ini barulah parameter yang memang disediakan pada saat kita bikin store prosedur. Memang store prosedur punya saya ini saya memang membuat supaya ada parameter nama yang dicari untuk buat dimasukin sesuai kita mau cari nama barangnya berdasarkan namanya gitu. Lalu di sini kita akan pakai kalau mau lihat query-nya itu cari nama barang itu seperti ini kurang lebih ya. Jadi dia itu jadi kayak select bintang segala macam, select nama barang semuanya, T barang, where menggunakan like. Jadi kalau kita menggunakan nama barangnya cuma depan-depannya doang, dia tetap bisa menemukannya. Jadi saya menggunakan like pakai persen di depan dan di belakang supaya tetap bisa ketemu kalau misalkan cuma menulis sebagiannya saja. Nah, dari sini berarti parameternya harus kita isi pada untuk nama yang dicari. Itu adalah text box-nya, yaitu text box saya text box 6 kebetulan. Jadi saya akan bilang text box 6.text. Ya, seperti ini seharusnya sudah kita bisa coba, kita jalanin. Kita coba cari misalkan sedap ya, mie sedap itu. Kebetulan ada mie sedap, jadi harusnya akan tampil dua-duanya. Kalau kita cari, ya keduanya akan tampil seperti itu.
Ya, ini dia cara kita menambahkan query. Kebetulan kita menambahkan query menggunakan store procedure sudah kita sediakan. Sekian tutorial kita kali ini. Thank you for watching. Keep learning. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.